Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan, kami hormati pengurus Yayasan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Mujahidin, ketua dan seluruh jajarannya, secara khusus panitia koordinator acara pada pagi hari ini, ibu-ibu peserta hadirat yang kami muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, umur panjang, ya, terutama hidayah dan taufiknya, ya. Karena walaupun kita sehat, walaupun kita kuat, tapi kalau tidak dapat hidayah, itu tidak bisa. Ada hidayah tapi taufik belum tentu. Ada yang nanya, Ustaz, apa bedanya hidayah dan taufik? Taufik itu yang paling tinggi. Kalau hidayah itu adalah petunjuk Allah yang bersifat umum. Ketika kita tahu bahwa ini yang benar, ini yang salah, itu karena hidayah. Gitu. Tapi yang menggerakkan hati kita untuk ringan langkah, untuk bergerak, melakukan kebaikan-kebaikan, itulah namanya taufik. Jadi penyertaan kita sedang bersama, dibimbing, itu namanya taufik. Jadi kalau ibu-ibu, ayat tafsirnya ihdinas siratal mustaqim, kalau terjemahannya itu kan tunjukilah kami ke jalan yang benar, itu terjemahannya. Tapi maknanya itu adalah antarlah kami, bimbinglah kami ke jalan siratal mustaqim. Karena kalau kita diantar, itu tidak bakalan sesat. Kalau kita dibimbing, antara pembimbing dengan dibimbing itu kan sangat dekat. Nggak ada orang nanya, Pak, kalau mau ke Bandara Supadio lewat mana? Nah, saya bilang, lurus aja sini, ayahnya lurus ke sana, nanti sana ujung baru belok kanan. Itu namanya hidayah, karena hanya ditunjuki. Tapi kalau dia nanya, Ustaz, itu Bandara Supadio Pontianak itu di mana? Lalu saya bilang, sini saya antar sampai ke bandaranya. Itu namanya taufik. Itu tidak akan pernah sesat. Nah, itulah tingginya namanya taufik. Nah, inilah yang kita minta kepada Allah, terutama di bulan Ramadan, bulan yang sangat agung, sangat mulia, yang kita nanti-nantikan. Semoga selama Ramadan kita dapat hidayah dan taufiknya, sehingga ringan langkah kita untuk melakukan kebaikan. Nanti taufik inilah yang kemudian mendapatkan keberkahan. Nah, hari ini kita bicara berkah. Ya, walaupun mungkin kemarin Pak Ustadz Didik sudah menjelaskan juga, ya, tapi tidak apa-apa lah. Kalaupun ada yang terulang, kalau mengulangi kebaikan itu bagus. Yang tidak bagus ini kalau sariawan berulang-ulang, itu tidak bagus. Jadi kalau kebaikan kita ulang-ulang, nah itulah namanya tausiah. Tausiah itu artinya pengulangan kebaikan. Jadi kalau cuma sekali dengar, itu bukan tausiah, itu pemberitahuan. Jadi tausiah itu harus berulang-ulang. Jadi sekali lagi kita ucapkan juga salawat dan salam untuk junjungan panutan kita Rasulullah SAW. Ya. Allah mengutus Rasulullah. Beliaulah yang kemudian menjelaskan Al-Quran melalui hadis-hadisnya, itulah sampai kepada kita, menjadi pedoman kita untuk bisa mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Secara khusus saya pribadi mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Saya bisa berpartisipasi untuk share, ya, untuk kita bersama-sama menjelaskan di antara masalah agama, khususnya tentang keberkahan. Kemarin saya ditanya judulnya apa ya? Wah, saya juga bingung ini. Karena berkah ini kan banyak. Nah, jadi saya spontanitas saja
hidup mulia, hidup yang penuh berkah. Itu judulnya itu kira-kira ya. Jadi hidup mulia, hidup yang penuh berkah. Jadi kalau kita mau mendapatkan kemuliaan dalam hidup, maka hidup dengan penuh berkah. Kalau kita mau mendapatkan rezeki yang mulia, rezeki yang penuh berkah. Kalau kita mau mendapatkan umur dari lahir sampai kita dipanggil menghadap ke hadirat Allah yang mulia, maka umur kita harus penuh berkah. Kalau kita mau mendapatkan keturunan, ya, anak cucu yang mulia, maka keturunan anak cucu yang penuh berkah. Kalau kita mendapatkan amanah, jabatan, posisi apapun namanya, supaya amanah yang kita emban itu mulia, maka amanah jabatan itu jabatan yang penuh berkah. Jadi keberkahan, berkah walaupun sedikit tapi penuh berkah, daripada banyak tidak ada berkah, yang ada musibah. Nah inilah pentingnya berkah. Jadi saya senang juga ini dengan tema ini. Ya kita lagi cari-cari membaca dan membaca, akhirnya alhamdulillah. Jadi apa itu berkah? Berkah ini paling tidak ada 5 kriterianya lah ya. Pertama yang namanya berkah adalah sesuatu yang punya kebaikan, ada baiknya. Satu. Yang kedua, kebaikan yang ada pada diri kita itu atau dalam hidup kita adalah kebaikan yang berlangsung terus menerus. Itu namanya berkah. Jadi kalau kebaikan cuma sekali tidak berlanjut, tidak terus keterusan, itu tidak berkah. Ya, jadi berkah itu adalah kebaikan yang terus menerus, berkesinambungan. Ya, apalagi kalau bisa kekal abadi selamanya, itu namanya berkah. Yang ketiga, namanya berkah itu adalah kebaikan itu sangat beragam, macam-macam, bermacam-macam, beraneka macam. Jadi ada kebaikan dari segi tutur kata, ada kebaikan dari segi sikap perilaku, ada kebaikan dalam bermacam bentuk tulisan, ada kebaikan dalam bentuk lain. Pokoknya namanya kebaikan itu macam-macam, macam-macam. Karena ada seseorang yang mungkin mendapat kebaikan karena kemampuannya dalam bidang materi, tapi kelemahannya tidak punya ilmu. Jadi ada kebaikannya berupa ilmu, ada kebaikannya berupa harta, ada kebaikannya berupa yang lain-lainnya. Jadi kebaikan yang begitu sangat banyak. Yang berikutnya namanya berkah itu adalah kebaikan yang mengandung nilai manfaat. Jadi ada kemanfaatan, bukan sekedar baik, tapi kalau tidak ada manfaatnya, manfaat untuk diri sendiri, terutama manfaat untuk hati dan pikiran, manfaat untuk anak, manfaat untuk tetangga, manfaat untuk lingkungan, dan manfaat untuk orang banyak, itu namanya berkah. Jadi sangat gampang dan mudah ketika kita bicara berkah, kita tanamkan, camkan dalam hati dan pikiran kita adalah kebaikan yang berlangsung terus lama, terus menerus, terdiri dari beraneka macam, ya, kemudian mengandung nilai manfaat. Itu. Dan yang paling pokok namanya keberkahan adalah bersifat material dan spiritual, bersifat duniawi dan ukhrawi. Itulah berkah. Jadi jangan hanya dianggap berkah ketika seseorang kita melihat secara lahiriahnya, banyak mobilnya, misalnya, istrinya cantik. Tapi bagaimana sisi spiritualitasnya?
Apakah dengan adanya mobilnya, adanya rumah mewahnya, adanya berbagai macam fasilitasnya mendorong dia semakin dekat dengan agama? Mendorong dia semakin rajin beribadah dan dekat kepada Allah? Oh tidak, oh berarti tidak berkah. Tidak berkah. Secara dunia kelihatan mentereng, tetapi secara ukhrawi spiritual malah membuat dia semakin jauh dari agama. Itu bukan berkah, itu namanya musibah. Nah, kita cari berkah ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Mungkin tidak banyak, tetapi dengan rezeki itu membuat hati kita jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman, jauh membuat kita selalu ringan langkahnya untuk beribadah. Kalau ada kita dapat ini, selama barang ini saya miliki, waduh, bangun salat subuh susahnya bukan main. Nah, itu ada tanda-tanda yang kurang bagus. Jadi kalau kita maaf lah, mungkin kalau kita fasilitas, katakanlah kendaraan, wah dengan adanya kendaraan membuat kita rajin, ada kegiatan talim, wah hadir. Kan ada yang memfasilitasi kita bisa hadir walaupun hujan. Nah, itu namanya kendaraan itu berkah. Kendaraan itulah nanti akan ikut menjadi saksi di akhirat kelak. Jadi seluruh pengorbanan dan pembiayaan yang kita keluarkan ya demi untuk agama, demi untuk ibadah, demi untuk spiritual, itu namanya berkah. Jadi kalau bicara berkah, jadi kebaikan yang berlangsung terus, kebaikan yang begitu ragamnya banyak, kebaikan yang beri manfaat, dan kebaikan bersifat jasadia, jasmani, dan bersifat rohania. Jadi kan bagus kalau kita dalam kondisi sehat. Nah, kesehatan kita pakai untuk beribadah. Itu namanya sehat rohani dan jasmani. Itu namanya umur yang berkah. Nah, jadi kalau kita bicara tentang hidup mulia, hidup yang penuh berkah adalah hidup yang diliputi yang tadi kita sebutkan itu. Nah, itu. Inilah kesimpulannya, udah selesai. Ya Bu ya, udah habis kan? Kan ini judulnya. Iya, jadi ini saya hanya memberikan gambaran umum. Wah inilah kalau kita kan berkah ini kan paling gampang dan mungkin kata-kata yang paling banyak kita ucapkan, paling banyak kata-kata kita dengar baik di surau, di masjid atau di kantor dimanapun kita selama Ramadan berkah. Nah, itu kan selalu. Nah, kalau kita ditanya apa itu berkah? Apa tadi? Kebaikan yang satu. Yang kedua? Nah, terus menerus. Yang kedua? Banyak. Yang ketiga? Nah, yang keempat? Yang kelima? Nah, rohani dan itulah namanya berkah. Inilah nanti bagaimana model dan caranya, itu juga nanti kita sampaikan hanya pedoman umum. Tapi nanti kita jabarkan sesuai dengan kapasitas, kemampuan dan kesempatan setiap orang itu kan beda-beda. Setiap orang beda. Tapi yang paling menentukan adalah tingkat keikhlasan kita. Keikhlasan. Jadi kebeningan hati, kebeningan pikiran. Nah, puasa Ramadan ini akan membuat hati kita lebih jernih untuk bisa semakin ikhlas. Begitu juga selain ikhlas adalah ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena walaupun kita ikhlas, tapi prosedur mekanismenya menyalahi daripada sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu juga tidak. Nah, jadi itu ikhlas dan mengikuti prosedur. Terutama kalau ibadah mahdoh. Tapi kalau ibadah bersifat umum, itu memang ada patokan umum, tetapi nanti ada konteks-konteks tertentu yang kemudian memungkinkan. Itu satu. Nah, yang kedua, kesimpulan yang kita sampaikan tadi ini itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Misalnya pertama, apa yang diberkahi oleh Allah? Pertama itu adalah Al-Quran. Nah, misalnya kalau ibu ada yang bawa Al-Quran atau buka di HP, itu di Al-Quran surat Shad,
surat yang ke-38 ayat 29. Nah, boleh dibuka tuh. Ini kan kita ngaji nih. Kita ngaji. Ini namanya tadarrus. Tadarrus dan tadabbur. Nah, ini lengkapnya nih. Kalau orang baca ngaji sendirian, baca dengan tilawah suara bagus, itu tadarrus. Tapi kalau begini sambil baca, sambil terjemahnya dan penjelasan makna dan maksudnya, itu namanya tadabbur. Jadi tadarrus dan tadabbur Al-Quran. Nah, ini ayatnya semua baca tadabbur. Dari surat Shad, surat yang ke-38 ayat 29. Bunyi ayatnya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Nah, ini mubarak. Jadi kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang dimaksud di sini adalah Al-Quran yang kami turunkan kepadamu Muhammad, mubarakun, penuh berkah. Jadi sumber keberkahan pertama itu adalah Al-Quran. Maka nanti kalau kita bicara bagaimana caranya menjadikan hidup kita penuh berkah, maka dekatkanlah diri kita, dekatkanlah hidup kita, dekatkanlah keluarga kita pada Al-Quran. Kalau kita hidup jauh dari Al-Quran, maka itu membuat hidup kita jauh dari berkah. Nah, itu maknanya. Jadi kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu Muhammad, mubarakun, penuh berkah. Liyadabbaru ayatihi, agar bertadabbur kepada ayat-ayatnya. Nah, itu terjemahannya, itu ada di situ tuh. Apa itu tadabbur? Ya itu tadi, tadabbur itu artinya ya secara ringkas menghayati arti dan makna dari ayat Al-Quran yang kita baca. Itu namanya tadabbur. Kalau tadarus hanya dibaca, begitu ditanya apa artinya ya, nggak tahu. Tapi bacanya bagus karena tajwidnya bagus, lagunya enak didengar. Itu udah tadarus qiraat namanya, atau tilawatul Quran. Tapi kalau tadabbur, berusaha kita ada terjemahannya, ada artinya, ada makna dan maksudnya. Itu tadarus. Itu yang diperintahkan Al-Quran. Lihat baru agar kamu, agar kalian, agar mereka mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Wa liyatadzakkara ulul albab, dan agar supaya bisa yatadzakkar. Yatadzakkar itu artinya mengambil pelajaran dari Al-Quran. Li ulil albab. Ulil albab itu kalau terjemahnya di situ apa ya? Tidak diterjemahkan ulil albab. Kalau terjemahan lain itu orang-orang yang punya akal. Itu terjemahannya. Tapi tafsirnya itu albab itu adalah orang yang punya hati nurani terdalam. Itu namanya albab. Jadi hati, ini Bu ya, ini mohon maaf, tambahan aja. Ini namanya ngaji. Kalau selama ini kalau bicara hati, orang taunya itu kalbun. Bahkan sudah menjadi bahasa Indonesia, manajemen kalbu, manajemen menata hati. Kalbu dalam Al-Quran satu ada namanya sadar. As-sadar. Sadar itu terjemahnya dada. Karena biasanya begitu menunjuk dada, itu namanya menunjuk hati. Kenapa? Karena dada itu adalah simbol di mana ruang dan tempatnya hati kita berada. Jadi dada ini adalah casingnya, pintu gerbangnya hati. Itu kelas yang paling rendah. Di atasnya itu ada namanya kalbon. Kalbon inilah terjemahnya hati. Nah, hati ini dalam Al-Quran ada 3 macam. Ada namanya kalbon maridon, hati yang sakit. Kan ada Al-Quran itu, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Itu artinya dalam hati sakit, ada penyakit. Berarti ada hati yang sakit. Tapi kalau sakit hati lain.
Jadi hati yang sakit dengan sakit hati itu beda. Beda. Tapi kalau orang sudah sakit hati itu pasti hati yang sakit. Itu ya, itu namanya kalbun. Yang kedua ada namanya ini hati yang mati, kalbun mayyitun. Ini yang bahaya ini. Hati yang mati. Kalau hati sudah mati, anzartahum am lam tundirhum la. Nah, itu karena hatinya udah mati. Jadi kita beri pengajaran, kita beri peringatan, kita ajari dia 30 juz dibacakan, ini tidak mempan. Kenapa? Udah mati. Nah, itu yang disebut. Gitu. Jadi kamu beri peringatan atau tidak, sawaun, sama saja, tidak ngaruh. Nah, ini yang bahaya nih. Yang begini pasti tidak berkah, karena tidak manfaat. Nah, ini yang sangat bagus adalah qalbun salimun, hati yang selamat. Itu di Al-Qur'an. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salimin. Itu di Al-Qur'an surah Syu'ara. Ya, cuma saya lupa ayat keberapa itu ya. Jadi nanti pada hari-hari tertentu nanti yang namanya malon itu artinya harta. Maka kalau mall, nah itu tempatnya banyak harta di situ karena banyak penjual. Itu namanya mall, itu bahasa Arab tuh. Mall. Jadi nanti ada masanya di mana mall itu la yang fa'u, tidak ada gunanya. Kita mau sedekah tidak ada yang menerima, semuanya orang sudah punya banyak uangnya. Wala banun, dan anak-anak sudah tidak diperlukan. Nggak ada yang kita bisa bangga-banggakan, selamanya harta anak bangga dengan. Nanti ada saatnya tidak ada gunanya. Illa kecuali man atallaha biqalbin salim, orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat. Nah, ini yang tertinggi. Itu hati namanya qalbun. Nah, di atasnya kalbun, ya, boleh Ibu catat. Ini namanya ngaji ya. Jadi di atasnya kalbun ada namanya fuadun. Dalam Al-Quran jamaknya afidatun. Jadi fuad itu hati. Supaya berbeda, karena memang maknanya di atasnya kalbun lebih tinggi, maka diterjemahkanlah sebenarnya adalah hati nurani. Nah, hati nurani. Nah, di dalam Al-Quran itu di surat An-Najmi, ini ayat tentang Mirajnya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Situ ayatnya ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidak akan pernah berdusta hati apa yang pernah dilihat. Itu ayatnya. Maka itulah kemudian sering kita dengar, hati tidak bisa dibohongi. Kata hati tidak bisa didustakan. Itu karena kata hati nurani. Itu hati yang terdalam, lebih tinggi daripada kalbun. Kalau kalbun kan kalau dia bohong itu kan karena sakit. Tapi kalau fuad enggak. Makanya kalau kita mau berilmu dengan baik dan benar, sebagaimana di Al-Quran itu dikatakan wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Jadi surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakum as-sam'a, lalu Allah menjadikan buat kalian as-sam'a, pendengaran. Itu as-sam'a, pendengaran, bukan telinga. Beda ya Bu ya, pendengaran dan telinga. Karena ada orang punya telinga, berarti bukan telinga tapi pendengaran. Yang kedua wal absar, penglihatan, bukan mata. Apa bedanya mata dengan penglihatan?
Ada orang punya mata, nah tidak bisa melihat. Berarti yang diciptakan Allah adalah penglihatan. Nah ini yang ketiga ini yang saya mau cerita tadi kaitannya dengan ayat Fuad, yaitu wal afidah dan hati. Jadi sumber yang tadinya la ta'lamuna syai'a, kita tidak tahu, tidak mengerti tentang apa-apa, termasuk tidak mengerti agama, tapi Allah menciptakan pendengaran, Allah menciptakan penglihatan dan menciptakan hati, maka kita bisa menjadi tahu. Maka media sarana untuk mengerti agama, gunakanlah banyak-banyak mendengar. Itu. Dan istimewanya Al-Quran, hampir kalau saya tidak salah setelah memperhatikan ayat-ayat dalam Al-Quran berulang seperti ini, selalu didahulukan pendengaran, baru penglihatan, baru hati. Artinya apa? Artinya pertama kalau kita mau sesuatu banyak dengar dulu, jangan banyak bicara. Itu banyak mendengar. Artinya jangan cuek. Ketika ada orang ceramah, ketika ada orang taklim, ketika ada orang nyampaikan ayat Al-Quran dan hadis, jangan cuekin. Itu artinya tidak menggunakan as-sam'a, pendengaran. Kita tidak bisa tahu situasi dan kondisi seseorang kalau dia tidak ungkapkan. Kalaupun mereka ungkapkan, kalau kita tidak menggunakan as-sam'a, pendengaran, tidak bisa kita paham. Nah, lalu penglihatan. Jadi artinya apa yang kita dengar lalu kemudian kita lihat, itu makin meyakinkan ilmu kita. Maka penting juga namanya bertemu langsung. Makanya ilmu yang didapat melalui talaki, ketemu dengan kiai, ketemu dengan ulama, itu berbeda dengan hanya sekedar membaca buku, apalagi hanya membaca YouTube, membaca postingan-postingan yang potongan-potongan tak jelas. Itu beda sekali. Nah, baru apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat ini, itu disaring, dua-duanya dipadukan, ditancapkan di afidah. Begitu masuk afidah, timbullah kesadaran. Kesadaran itulah namanya ilmu. Jadi kalau kita dalam agama Islam, ilmu itu ada dari sini. Kalau di luar Islam, cendekiawan orang-orang Barat, itu bukan dari sini. Dia menurutnya adalah akal. Padahal akal itu tidak bisa menjadi modal untuk bisa kita sampai kepada Allah. Yang bisa berkomunikasi kepada Allah adalah afid. Nah, tapi nanti ada tingkatannya nih. Jadi sekali lagi, sadar, dada, tapi maknanya adalah casingnya hati, di atasnya itu ada namanya kalbu, di atasnya kalbu namanya fuad, yang kita terjemahkan adalah hati nurani. Di atasnya inilah yang paling tinggi namanya albab, yang tadi kita baca ayatnya itu. Ulil albab. Jadi wa ma yatadzakkaru illa ulul albab di ayat yang lain. Tapi kalau di ayat yang baru kita baca tadi, surah Sad, surah 38 ayat 29, itu kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Agar orang yang punya di atasnya hati nurani itu adalah hati nurani terdalam. Itulah yang bisa mengambil pelajaran dan bisa berkomunikasi langsung kepada Allah. Bukan akal. Nah itu jadi kalau biasa, kalau saya ngaji dengan Profesor Quraisy Shihab, selalu menggambarkan ambil batang pisang atau bawang. Bawang cocok karena ibu-ibu semua ini. Ibu-ibu kan akrab dengan bawang. Kalau batang pisang nanti bapak-bapak yang akrab. Kalau batang pisang itu kan dikupas satu itu, masih ada di dalamnya. Begitu dikupas masih ada di dalamnya, dikupas masih. Jadi berlapis-lapisan kupasan itu. Begitu sampai pada intinya tidak ada lagi yang bisa dikupas, itulah namanya albab. Nah, kalau bawang juga begitu kan Bu ya. Kan dikupas tuh kulit luarnya itu. Kulit luarnya ini, diri kita ini kulit luarnya adalah diri ini ada namanya macam-macam, ada nafsu, ada akal, itu kulit luar. Nah, kalau orang beragama hanya pakai akal semata, itu namanya beragama pakai akal luar. Bahan luar yang kita pakai ini di dalam. Semua ayat yang turun untuk perintah mengalahkan ibadah, sasarannya adalah ke hati. Maka ibadah puasa di Ramadan yang mau diasah adalah hati. Tadi pagi saya ceramah,
sampai lewat jam 6 pagi. Itu kenapa kita puasa di Ramadan, bukan puasa di bulan Syaban? Padahal ayat yang sering kita dengar itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu turunnya bukan bulan Ramadan, turunnya bulan Syaban. Tapi kenapa tidak langsung dipuasakan pada bulan Syaban? Padahal dalam kesempatan lain kalau ada ayat turun kepada Rasulullah, begitu turun langsung dilaksanakan. Itu keistimewaan Ramadan. Ya, tapi tema kita bukan itu. Saya hanya ceritakan tadi ini. Jadi sekali lagi, sumber keberkahan pertama itu adalah Al-Quran. Karena tadi Al-Quran adalah mengandung kebaikan yang berlangsung terus bahkan selamanya. Al-Quran mengandung manfaat. Al-Quran mengandung banyak keragaman di dalam kebaikan. Al-Quran sungguh sangat banyak. Begitu juga Al-Quran itu kebaikannya bukan hanya bersifat duniawi, tapi kebaikannya adalah bersifat ukhrawi. Jadi dunia akhirat. Bahkan tadi subuh juga saya cerita, kebaikan Al-Quran bukan hanya untuk orang yang masih hidup, tapi Al-Quran bisa bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Kita sudah meninggal ratusan tahun, puluhan tahun dan seterusnya. Tapi ada murid-murid kita yang sudah pernah kita ajar dulu. Setiap dia baca Al-Quran, setiap dia ngaji, setiap dia menyumbang, setiap ada kebaikan, dan dia niatkan untuk guru-gurunya yang telah mengajari ketika masih hidup. Guru-guru yang sudah lama wafatnya di alam kubur sana tetap mendapatkan kebaikan dari murid-muridnya. Itu karena berkah Al-Quran. Itulah namanya berkah. Itu satu. Sampai jam berapa saya ini? Sampai jam berapa, Bu? Ya, tolong diingatkan. Apalagi kalau lagi semangat-semangat ini lupa gitu. Nah, yang kedua, di dalam Al-Quran yang disebutkan berkah itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kita ada sesi tanya jawab. Oh iya, sampai jam berapa? Jam 9. Jadi berkah dalam Al-Quran itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Itu di surah Ad-Dukhan ayat 2. Ya, ayat 3, surah yang ke-44. Nah, boleh kalau ibu bawa Al-Quran, bawa mushaf atau di HP-nya itu boleh dibuka. Surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44 nomor 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Jadi ada satu malam yang penuh berkah, karena disitulah malam pertama kali diturunkannya Al-Quran, yang kemudian Al-Quran inilah memberi manfaat sepanjang masa. Nanti di Al-Quran menjelaskan lagi, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Nah, itu pasti berkah karena lebih utama, lebih mulia, lebih bermanfaat dibanding daripada 1000 bulan. Inilah yang kita mau cari. Nah, yang ketiga adalah bulan yang berkah. Nah, bulan Ramadan inilah. Nah, ini kalau ini penjelasannya ya ada kalau di Al-Qur'an di Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu ayatnya. Itu. Jadi Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Nanti lebih diperjelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam An-Nasa'i yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarakun." Nah, baru iftaradallahu alaikum siyamahu. Jadi telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Jadi ini pernyataan Rasulullah bahwa Ramadan itu adalah bulan berkah. Ya, jadi inilah yang kita Ramadan ini luar biasa.
Ya, makanya itulah yang kita damba-dambakan. Saya beberapa kali, pengalaman saya ini, beberapa tahun lalu lah, saya diundang cara membuka puasa di salah satu showroom sini nih, Ayan sana. Showroom itu kan pemiliknya non muslim, orang Tionghoa. Saya nanya, bos, memang banyak pegawainya ya? Banyak nggak di sini teknisinya orang muslim? Kok ada buka puasa? Ada sih, Ustadz. Ya ada sekitar belasan lah. Lalu kemudian adakah buka puasa bersama? Lebih banyak yang non muslim daripada yang muslim buka puasa. Saya ceramah. Ada hal yang menarik. Saya ditanya bosnya, coba, Ustadz, saya lihat orang-orang Islam itu kalau bulan puasa, bulan Ramadan, tidak ada apa-apa yang tidak dibeli. itu bosnya bilang sama saya heran. Ini kondisi ekonomi lagi susah, penghasilan lagi susah, pekerjaan sangat susah, tapi kalau bulan Ramadan, ibu-ibu itu kayak tidak ada susahnya. Apa aja yang dijual pasti dibeli, pasti habis. Itu kata orang Cina. Itu ngapa Ustaz bisa begitu ya? Saya jawab, gini bos, itulah tanda-tandanya berkahnya Ramadan. Jadi sesulit apapun orang, umat Islam, tapi karena yakin tentang kebenaran, keberkahan yang ada di dalam Ramadan, dia hanya berharap dengan semua pengorbanan yang saya lakukan di bulan Ramadan tidak ada yang sia-sia. Pasti Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Itu keyakinannya umat Islam, bos. Oh gitu ya. Nah, kalau begitu Ustaz, inilah yang kami lakukan sekarang. Karena kami tahu bahwa tidak ada apa-apa yang tidak dibeli oleh orang Islam, maka kami juga menjual semua yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi kami yang dapat untungnya, umat Islam yang dapat kenyangnya. Itu namanya berkah. Jadi itu berkah Ramadan. Jadi, nah sekarang bagaimana caranya? Termasuk sahur. Karena ini hadis Nabi. Dari Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Muslim, tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Bangunlah makan sahur karena dalam sahur itu ada barakahnya. Nah, barakah dalam sahur ini jangan dipandang enteng. Apa sih bangun sahur cuma makan ya, minum hanya setengah hari, tidur lagi. Jangan dipandang enteng. Karena pembedanya puasa Yahudi dengan puasa Islam hanya pada sahurnya. Karena di situ ada berkah. Karena waktu sahur itu hampir boleh dikata semua malaikat yang atas itu turun. Maka waktu sahur itu adalah waktu di mana doa-doa kita terkabul. Itu berkah, berkah spiritual. Kalau berkah secara fisiknya, begitu kita bangun sahur maka kita cenderung lebih kuat pada siang harinya. Jadi keberkahan di waktu-waktu sahur itu. Cuma sayang TV-TV yang disiarkan itu banyak lawak-lawaknya pada waktu sahur. Itu semua tidak mendidik. Tidak mendidik. Mestinya waktu sahur itu dipakai banyak berhubungan kepada Allah supaya betul-betul berkahnya terasa. Isinya lawak-lawakan. Ya mungkin gunanya supaya orang tidak tidur ya. Ya, jadi itulah namanya berkah. Jadi apa yang saya sebutkan ini ayat dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang terkandung di dalamnya pada kesimpulan tadi bahwa berkah itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5 tadi itu kebaikannya banyak, kebaikan berlangsung terus, kemanfaatannya bersifat sangat banyak dan terutama bersifat rohani, berkaitan dengan spiritualitas dan juga secara fisik. Nah, bagaimana caranya? 1, buka di surat An-Nahl 97. Nah, ini caranya meraih ini. Ya, karena kita dibatasi waktu ini. Jadi nomor 1 di surat An-Nahl ayat 97. Ya, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Gitu. Jadi siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam kondisi beriman, mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka kami akan berikan penghidupan
yaitu hayatan, kehidupan thayyibatan, kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik ini salah satunya adalah kehidupan yang diberkahi, kehidupan yang berkah. Tapi syaratnya amal saleh. Amal saleh itu adalah amal yang dilakukan dalam keadaan mukmin beriman. Jadi ada amalan saleh baik tapi tidak didasari dorongan keimanan, hanya karena dorongan disuruh oleh dokter. Kan ada orang puasa, tak apa, mau dioperasi, itu bukan karena iman, itu karena kesehatan. Untuk apa puasa? Untuk diet. Supaya apa? Supaya kulit semakin kencang. Yang tadinya umur 73 menjadi umur 37. Nah, itu bukan mukmin. Itu bukan amal saleh secara agama. Saleh menurut bahasa, benar, saleh baik, bagus. Tapi jadi amal saleh itu adalah amal yang dilakukan didorong oleh keikhlasan karena iman kepada Allah. Itulah salah satu jalannya untuk meraih hayatan thayyibatan. Itu. Yang berikutnya di surat Al-A'raf ayat 96. Surat Al-A'raf. Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 96. Ini juga populer. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai kata penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim mim barakatin minas samai wal ardi. Maka kami akan bukakan berkah-berkah dari langit dan berkah-berkah dari bumi. Jadi di situ kita diminta beriman dan bertakwa. Jadi kalau mau dapat hidup yang berkah tapi tidak beriman, mau dapat hidup mulia, hidup penuh berkah tapi tidak bertakwa, ya susah juga. Jadi harus dibuktikan, karena inilah jalannya, caranya. Ya tentu takwa dalam kapasitas setiap orang, ya, karena ada orang bertakwa beda-beda pada setiap tingkatan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah termasuk ini bermujahadah. Bermujahadah itu artinya kita punya keinginan melawan semua dorongan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu inilah yang kita lawan pada waktu berpuasa. Pintunya hawa nafsu yang paling lahiriah itu adalah mulut, makan, banyak bicara yang tak jelas, banyak bicara yang tidak ada manfaatnya. Ya, makan, minum, itu sumbernya. Inilah yang hawa nafsu. Jadi itu namanya bermujahadah. Ya, termasuk syahwat. Itu barang halal diminta untuk bermujahadah. Apalagi kalau barang haram itu udah pastilah. Ya, yang halal saja diminta mujahadah. Nah, di dalam Al-Quran yang bisa kita maknai seperti ini adalah kita berada dalam menolong agama Allah. Nah, itu boleh dibuka surah Muhammad ayat 7. Surah yang ke-47 ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha, jika kalian menolong Allah, yang surkum, Allah pasti menolong kamu, wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah mengokohkan, memperkuat, meneguhkan aqdamakum. Aqdamakum artinya kedudukanmu. Jadi hidup berkah ini tidak bisa kalau tidak ada pertolongan dari Allah. Karena yang menggerakkan hati kita untuk bisa ringan, mudah kita berbuat baik, kecuali digerakkan oleh Allah. Tapi bagaimana caranya mendapatkan pertolongan dari Allah? Maka kita harus juga menolong. Itu. Intan surullah. Bagaimana menolong agama Allah? Kalau dalam tafsir, menolong agama Allah pada masa Nabi itu adalah dengan ikut secara langsung berperang jihad di medan peperangan tempur melawan orang-orang kafir. Karena zaman Nabi itu orang-orang kafir selalu punya keinginan bagaimana Rasulullah tidak hidup supaya umat Islam tidak ada. Jadi itu karena dendam.
Nah, karena mempertahankan itulah kemudian ada peperangan. Maka menolong agama Allah salah satunya pada zaman Nabi adalah berperang di jalan Allah. Tapi para ulama menjelaskan bahwa menolong agama Allah hari ini adalah bagaimana kita membantu untuk menjelaskan hukum-hukum agama Allah supaya orang yang tidak tahu menjadi tahu. Itu namanya menolong agama Allah. Jadi guru-guru ngaji yang memperkenalkan tentang huruf hijaiyah. Kalau sekarang kan apa itu metode Iqra ya. Kalau zaman kita tempo edo-eloi dulu kan belum ada Iqra. Baghdadiyah itu Baghdadiyah A I U alif. Nah, guru-guru yang mengajari itu sampai kita bisa baca Al-Quran. Dengan tahu baca Al-Quran kita bisa ngaji, kita bisa tahu bacaan-bacaan ibadah salat, kita bisa mengerti tentang puasa, mengerti tentang zakat, mengerti tentang agama. Guru-guru yang mengajari kita ini adalah mujahid fi sabilillah. Itulah namanya menolong agama Allah. Orang seperti ini pasti Allah akan menolong mereka. Yang penting kata kuncinya, jangan pernah meragukan pertolongan Allah pasti datang kepada kita. Itu kata kunci. Karena yang membuat kita masalah dalam hidup ini adalah terlalu banyak kita ragu tentang kebesaran, kekuasaan dan ketentuan Allah daripada yakinnya. Kita terlalu ragu. Terlalu banyak kita percaya pada kemampuan teknologi, pada kemampuan akal manusia, padahal segalanya serba terbatas. Secanggih apapun teknologi dengan segalanya, begitu mati lampu, apa yang bisa dilakukan? Tidak bisa. Ini kami pengalaman dalam beberapa kuliah, dalam beberapa kegiatan. Begitu mati lampu, wah, sinyal hilang, mati semua. Jadi teknologi apapun, kekuatan Allah. Jadi kata kunci mendapatkan keberkahan itu tanamkan keyakinan dalam diri kita. Intan surullah, kalau kamu menolong agama Allah pasti akan menolong kamu. Itu kata kunci untuk bisa mendapat keberkahan. Jadi guru-guru ngaji jangan jangan diremehkan, dipandang enteng. Karena di situ ada keberkahan yang luar biasa. Guru agama di SD, di sanawiyah, di alia, semua guru para agama penceramah, kiai ustaz, hari-harinya itu luar biasa. Saya sejak umur belasan tahun, saya di Ibtidaiyah sudah mengajar, saya di Sanawiyah sudah mengajar, saya di Aliyah sudah mengajar. Saya umur 12 tahun sudah pergi ceramah kemana-mana. Begitu karena saya lahir dan besar, lahir dari seorang anak yatim, tidak punya apa-apa, saya hanya diasuh dan sama-sama terus dengan kiai-kiai para ulama, saya dibesarkan dengan doa-doa para ulama. Akhirnya begitu saya pergi kuliah, begitu masuk kuliah gampang dan mudah, dapat beasiswa S1, dapat beasiswa S2, dapat beasiswa S3, kemudian dikirim pergi ke Mesir, belajar agama di sana walaupun tidak lama, kemudian saya berangkat ke Amerika, semua kita bukan keluar duit, kita yang dibayar. Kita dibayar. Kita pergi haji hanya diminta untuk petugas haji, kita yang dibayar. Itu namanya berkah. Berkah itu kebaikan yang luar biasa yang tidak terduga. Tidak terduga. Kenapa? Itulah keadilan Allah. Yang selama ini kita menolong agama Allah dengan mengajar, berdakwah, ceramah. Orang mau kritik, orang mau caci maki itu urusannya. Urusan kita adalah tanggung jawab di hadapan Allah. Allah Maha Tahu, Allah Maha Adil. Maka itulah yang terjadi. Jangan pernah ragukan itu. Terakhir. Ini motivasi, inspirasi. Dalam hadis riwayat Bukhari yang bersumber dari Abu Hurairah, dijelaskan dulu di Madinah ada seorang perempuan. Mohon maaf ya kalau saya sebut ya, karena memang disebutkan di situ. Jadi perempuan dalam secara fisik lahiriahnya kelihatan warna kulitnya hitam. Secara umur sudah lanjut, nggak usah kita bilang tua. Kalau menyebut tua ini apa ya? Lain rasanya. Karena walaupun sudah umur ke atas tapi semangat tetap muda. Maka saya tuh kalau menyebut tua, aduh gimana ya. Jadi saya bilang sudah berumur. Ini perempuan. Selalu di masjid.
Tapi duduk di masjid bukan sekedar zikir, bukan sekedar doa, bukan sekedar sholawat, istighfar, rajin membersihkan masjid. Nyapu-nyapu. Masjid Nabi pada zamannya belum ada keramik, Bu. Yang ada itu pasir. Makanya orang dulu kalau sambil salat itu bisa keluarkan ingus. Keluarkan, baru kakinya diginikan untuk menimbun. Itu boleh pada zaman Nabi. Jadi kalau ada orang salat baru kemudian keluar air liurnya, meludah, itu boleh pada zamannya. Kamu sekarang jangan. Nah, ini perempuan tugas pokoknya setiap datang di masjid membersihkan. Dan Nabi selalu tengok, perhatikan. Iya. Berhari-hari begitu. Suatu saat Nabi datang. Tidak ada. Mana perempuan ini kok tidak ada? Dipanggil jamaah. Itu perempuan yang sudah umur itu, yang biasanya nyapu-nyapu di masjid ini mana? Kok tidak kelihatan? Kata jamaah, oh ya Rasulullah sudah wafat beberapa waktu yang lalu. Kata beliau, afala adzantumuni, mengapa kalian tidak memberitahukan, menginformasikan berita wafatnya kepadaku? Jamaah ini dalam hadisnya dikatakan pakaian nama saggaru amroha. Artinya jamaah itu tidak memberitahu informasi wafatnya perempuan ini karena perempuan ini dipandang enteng, dipandang remeh. Dalam bahasa kita, siapa sih? Nah itu kan kira-kira gitulah. Jadi ngapain disampaikan ke Rasul, dia bukan siapa-siapa kok. Nah itu kira-kira gitulah. Rasulullah tersinggung. Lalu kata Rasulullah, duluni ala qabriha. Tunjukkan kepadaku di mana kuburan perempuan itu. Perempuan yang sudah berusia itu. Dituntun, diajak dituntun sampailah ke pemakamannya. Begitu sampai Nabi SAW salat di atas pekuburan itu. Itulah yang disebut dengan salat gaib. Ada menarik lanjutan hadis ini dikatakan bahwa inna hadhil kuburah mamlu'atun. Jadi zulmat. Kuburan yang ada di sini itu dipenuhi dengan kegelapan. Tapi dengan doanya Rasulullah SAW khusus kepada perempuan ini, maka seluruh kuburan itu menjadi cahaya terang benderang. Ini namanya pribadi-pribadi agung dan mulia yang ditampilkan seorang sosok perempuan yang sudah lanjut usia tapi produktif, menghabiskan usianya untuk memberi manfaat kepada masjid. Karena masjid di mana orang lain bisa beribadah dengan tenang, bisa beribadah dengan nyaman, bisa beribadah dengan khusyuk karena masjid bersih. Ini namanya hidup yang penuh berkah sampai Rasulullah datang ke pekuburannya mendoakan secara khusus. Inilah yang kita minta. Bayangkan kalau sampai Rasulullah betul-betul memperhatikan, mencintai dan mendoakan. Kalau kita ini kan cuma menyatakan cinta Rasul, tapi apakah Rasul cinta kepada kita? Wallahu a'lam. Tapi kalau yang ini dia dibuktikan dengan perbuatannya, itulah kemudian Rasulullah. Itulah contoh namanya hidup penuh berkah, penuh manfaat sampai di akhir hayatnya. Saya kira ini, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Dan sekarang lagi kita akan segera membuka sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya Ustaz, saya mohon izin setelah sesi tanya jawab nanti